Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pada mata kuliah Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang dasar perencanaan dan strategi pengembangan ekowisata, khususnya yang ada di Batam. Nah, kemarin teman-teman sudah belajar tentang bagaimana sih kita mengidentifikasi potensi, kemudian kita mengidentifikasi bisnis yang ada di sebuah ekowisata, dan teman-teman juga sudah memilih lokasi ekowisata yang akan menjadi tujuan utama bagi teman-teman untuk melakukan analisis dan pengembangan strategi. Nah, sebelumnya untuk kita melakukan perencanaan dan pengembangan pariwisata, khususnya pada ekowisata, teman-teman harus melakukan analisis terlebih dahulu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang analisa apa saja sih yang digunakan agar teman-teman dapat mengetahui strategi-strategi yang akan teman-teman terapkan pada sebuah ekowisata. Analisis yang kita gunakan adalah analisis SWOT, yaitu yang biasa kita sebut dengan analisis SWOT, yaitu adalah strength yang merupakan kekuatan, kemudian weaknesses yang merupakan kelemahan, kemudian juga ada opportunity yang merupakan kesempatan, dan kemudian adalah threat yang merupakan ancaman. Nah, dari analisis SWOT ini, teman-teman akan dapat mengetahui strategi-strategi apa saja yang dapat teman-teman gunakan untuk melakukan pengembangan pada ekowisata. Analisis SWOT ini dapat teman-teman gunakan sebagai kerangka berpikir yang dapat teman-teman lakukan untuk langkah awal dalam pengembangan strategi ini. Yang pertama adalah strength atau yang biasa kita sebut sebagai kekuatan. Nah, teman-teman, dalam edisi kali ini teman-teman harus melihat kekuatan itu adalah faktor-faktor internal yang dimiliki oleh sebuah ekowisata agar dapat berkembang. Nah, kita bisa melihat apa saja yang dimiliki oleh ekowisata. Yang pertama, contohnya mereka memang memiliki potensi alam yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber wisata, dan potensi ini menjadi salah satu keunikan tersendiri yang mereka miliki. Yang kedua, mungkin mereka memiliki budaya yang memang tidak dimiliki oleh ekowisata lain. Yang ketiga, mereka memiliki tempat yang indah dan unik, kemudian mereka memiliki ekonomi kreatif yang memang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Atau teman-teman bisa melihat bahwa sumber daya yang ada di sana itu memiliki kreativitas yang tinggi untuk menciptakan ekonomi kreatif. Jadi teman-teman bisa melihat kekuatan-kekuatan apa saja yang memang itu berasal dari internal ekowisata tersebut. Nah, itu adalah tahap pertama. Analisis yang kedua adalah analisis kelemahan, yaitu faktor-faktor internal yang memang merupakan sebuah kelemahan yang dimiliki oleh ekowisata, dan memang jangka waktunya adalah dimiliki oleh ekowisata pada saat ini. Contohnya, misalnya sebuah ekowisata tidak memiliki infrastruktur yang baik, atau jalanan untuk menuju ke ekowisata tersebut rusak, berbatu, atau sulit diakses menggunakan kendaraan biasa. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat apakah di dalam ekowisata tersebut tidak memiliki sumber daya manusia yang memang merupakan tamatan SMA atau tamatan di perguruan tinggi. Kemudian teman-teman juga bisa melihat apakah di ekowisata tersebut sumber daya manusianya tidak memiliki kreativitas atau tidak memiliki kemampuan dalam berpikir kritis. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat kelemahan-kelemahan yang lain dari faktor budaya, sosial, atau kemudian teman-teman juga bisa melihat dari faktor yang ada di dalam ekowisata tersebut. Contohnya, mereka tidak memiliki sarana atau prasarana yang memang memadai untuk dijadikan sebuah fasilitas di ekowisata tersebut. Contohnya, misalnya mereka tidak memiliki fasilitas homestay, atau mereka tidak memiliki fasilitas gazebo, atau mereka juga tidak memiliki fasilitas toilet. Atau teman-teman juga bisa melihat bahwa secara hygiene atau sanitasi, mereka tidak memiliki standar kebersihan yang memang merupakan tujuan dari sebuah ekowisata. Nah, teman-teman juga bisa melihat bahwa ternyata di dalam ekowisata tersebut merupakan daerah rawan bencana alam, contohnya seperti banjir atau gunung meletus, atau memang di lokasi tersebut atau merupakan salah satu lokasi yang memang rawan gempa bumi, seperti itu. Nah, teman-teman bisa melakukan identifikasi dan analisis kelemahan dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi. Nah, analisis yang ketiga adalah analisis faktor eksternal. Ada dua faktor eksternal di dalam analisis SWOT, yaitu yang pertama adalah opportunity. Opportunity adalah sebuah analisis eksternal yang kita melihat faktor-faktor eksternal apa saja yang memang mungkin akan menjadi sebuah kesempatan untuk ekowisata tersebut agar dikenal luas, atau memang sebuah ekowisata tersebut dapat maju dari segi infrastruktur, ekonomi, dan bisa dikenal dengan banyak wisatawan. Nah, teman-teman bisa melihat ketika
mereka memang memiliki kekuatan sebagai mereka memiliki kekuatan dari potensi alamnya, mereka memiliki sumber daya manusia yang memang memiliki kreativitas, dan mereka memiliki tingkat pendidikan yang baik. Mungkin kedepannya mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi ekowisata yang terkelola dengan baik sehingga dapat mendatangkan wisatawan dari luar negeri yang kemudian dikenal luas oleh banyak negara di dunia. Nah, teman-teman juga bisa melihat kesempatan-kesempatan apakah memang ekowisata ini pada akhirnya dapat menjadi salah satu ekowisata, contohnya dengan ciri khas ekowisata sejarah atau ekowisata pemandangan atau juga ekowisata budaya, dan kemudian teman bisa lihat dari beberapa hal tersebut. Nah, itu merupakan salah satu analisis eksternal yang dapat teman-teman lihat apakah ekowisata ini memiliki kesempatan-kesempatan untuk mereka dikenal oleh banyak wisatawan. Analisis yang keempat adalah analisis dari faktor eksternal untuk ancaman. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu analisis yang sangat penting karena teman-teman harus melihat kira-kira dari kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh ekowisata, apa ancaman-ancaman yang akan terjadi pada kemudian hari, sehingga teman-teman bisa melakukan tindakan pencegahan sebelum ancaman ini terjadi. Contohnya misalnya dengan adanya kelemahan bahwa ekowisata itu terdapat pada lokasi-lokasi yang rawan bencana atau gempa bumi atau kemudian banjir, kemudian tsunami. Nah, teman-teman bisa menggunakan salah satu sistem pencegahan, yaitu bagaimana teman-teman menerapkan kebencanaan yang ada di daerah tersebut. Nah, ini adalah salah satu ancaman yang paling sering terjadi pada sebuah ekowisata. Nah, kemudian teman-teman juga bisa melihat bahwa ketika kelemahan ini terdapat pada sebuah ekowisata atau seperti adanya kekurangan pada infrastruktur, sarana dan prasarana, ancaman yang terjadi adalah teman-teman melihat atau teman-teman akan mendapati bahwa sebuah ekowisata tumbuh atau berkembang di lokasi yang lain, kemudian menjadi pilihan bagi turis atau wisatawan dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman-ancaman ini nantinya akan menjadi salah satu hal yang dapat teman-teman lakukan untuk penyusunan strategi agar tidak terjadi pada ekowisata yang teman-teman pilih. Nah, dari beberapa hal yang tadi saya sampaikan, dari analisis SWOT dari kekuatan, kelemahan, kemudian dari kesempatan dan juga ancaman, teman-teman harus mengetahui sebenarnya apa sih manfaat kita membuat salah satu kerangka berpikir dan analisis seperti ini. Yang pertama adalah membantu dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan saat menyusun strategi. Yang ketiga, membuat daftar lengkap masalah sebuah ekowisata. Yang keempat, mempersiapkan cara menghadapi kompetitor atau ekowisata-ekowisata yang nantinya akan tumbuh dan berkembang di daerah wilayah dekat ekowisata yang teman-teman tuju. Kemudian yang kelima, meringkas kondisi ekowisata dalam satu analisis. Nah, dari analisis SWOT ini teman-teman dapat melihat dan menyusun strategi-strategi yang tepat dalam pengembangan ekowisata. Nah, demikian adalah penjelasan tentang analisis SWOT yang dapat teman-teman gunakan sebagai kerangka berpikir untuk menyusun strategi pengembangan ekowisata yang ada di Batam. Tentunya untuk menyusun strategi ekowisata dan pengembangannya yang teman-teman pilih menjadi salah satu bahan untuk kita rumuskan dan kita analisis. Nah, jangan lupa teman-teman nanti akan melihat beberapa video selanjutnya tentang bagaimana sih kita mulai menyusun strategi-strategi pengembangannya. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi perkuliahan pada minggu ini. Sampai jumpa.